Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, dan nikmat yang paling penting, yaitu nikmat iman. Nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang dilahirkan ke dunia mendapatkan nikmat ini. Kita beruntung karena Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dari keluarga yang muslim, keluarga yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita nikmat iman ini. Dan tidak semua orang bisa memberikan hidayah iman. Jangankan kita sebagai orang awam, orang-orang zaman dahulu, bahkan para nabi alaihi wassalam tidak bisa memberikan nikmat ini kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Contoh Nabi kita Nuh alaihissalam. Beliau seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya 1000 kurang 50 tahun lagi. Beliau berdakwah kepada kaumnya bertahun-tahun lamanya. Namun yang beriman hanya sedikit dari kaumnya. Bahkan istri dan anaknya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Lut alaihissalam. Tidak bisa memberikan hidayah iman kepada istrinya yang kafir. Begitu juga Ibrahim alaihissalam, yang dimana bapaknya menentang dakwahnya, mengingkari apa yang diserukannya. Dan begitu juga Nabi besar kita Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita, khatimun nabi, khatimul mursalin. Beliau tidak bisa memberikan nikmat ini kepada pamannya Abu Thalib, yang bahkan di masa hidupnya beliau membantu Nabi, menjaga Nabi, mengasuh Nabi, tapi pada akhirnya beliau mati pada kekufuran. Nabi kita, Nabi besar, tidak bisa memberikan imannya. Kenapa? Karena nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya kepada yang Dia kehendaki. Maka kita harus bersyukur karena kita sudah dilahirkan di keluarga yang beriman, keluarga yang muslim. Dan ini adalah nikmat yang paling agung, dan hendaknya kita tidak melepas keimanan ini sampai akhir hayat kita. Karena jika kita lepas keimanan kita lepas kepercayaan kita, otomatis nerakalah tempat kita. Padahal tempat asal kita adalah surga, dan hendaknya kita kembali kepada tempat asal kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman, tentunya di dalam Islam, di dalam hadis Jibril alaihissalam yang panjang, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dan sahabatnya, ketika itu Nabi sedang duduk bersama sahabatnya. Lalu datanglah Jibril dengan menyerupakan seorang sahabat. Lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang al-Islam. Dan Nabi SAW bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Pada hadis Jibril ini Rasulullah SAW mengabarkan kita tentang rukun Islam. Yang pertama yang harus ditunaikan kita sebagai seorang muslim adalah mengucapkan kalimat syahadat.
kita harus bersaksi, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan juga kita juga harus bersaksi, mengimani dan mempercayai serta meyakini bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang membawa risalahnya, risalah yang terakhir, karena beliau adalah khatimun nabiyyin wal mursalin, yang tidak ada nabi setelah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan terkait syahadah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang keutamaan syahadah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasulihi wa li kalimatihi alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah." Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan kita. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan min. Dan juga bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hamba Allah dan juga utusan Allah, dan beliau adalah salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Maryam. Wal jannatu haq, dan meyakini bahwa surga itu ada. Wan naru haq, begitu juga dengan neraka. Surga dan neraka itu ada. Adkhalahullahu al jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, begitu juga Isa adalah hamba dan utusan Allah. Mengapa kita harus meyakini bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh? Karena orang-orang Nasrani itu meyakini bahwa Isa alaihissalam bukanlah utusan Allah, melainkan termasuk Tuhan, bahkan anaknya Tuhan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, bahwa orang-orang Nasrani itu meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah. Bahkan di ayat lain dikatakan salisu salasah, bahwa Isa adalah salah satu tiga Tuhan, salah satu dari tiga Tuhan. Karena orang Nasrani mengatakan Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Ibu, dan Anak. Tuhan Bapa itu Allah, Ibu adalah Maryam, dan Anak adalah Isa alaihissalam. Dan kita selaku orang Muslim yang meyakini bahwa Isa itu bukanlah anaknya Allah, begitu juga Maryam bukanlah ibu dari Tuhan, dan meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah benar. Berarti kita harus meyakini syahadat kita ini, harus kita benar-benar yakin. Kalau kita yakin dengan syahadat kita, adkhalahullahu al
jannah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh illa harramahullahu ala nar." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba, yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, illa harramahullahu ala nar, kecuali Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Berarti dari dua hadis ini kita tahu syarat pertama untuk terbebas dari neraka, syarat pertama agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah mengucapkan kalimat syahadat. Baru setelahnya, setelah mengucapkan kalimat syahadat ini, barulah kita menunaikan sholat, menunaikan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan, dan juga haji ke Baitullah. Kenapa? Seandainya kita salat, berpuasa, berzakat, dan juga pergi haji, tetapi kita belum melafadzkan kalimat syahadat, atau kita tidak meyakini bahwa Allah itu bukan Tuhan kita, dan kita tidak mempercayai bahwa Muhammad itu adalah utusan Rasulullah, maka ibadah-ibadah kita ini tidak akan diterima. Karena syahadat adalah syarat pertama sebagai dia masuk ke Islam, dan syarat pertama dia masuk ke surga dan dijauhkan dari neraka. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamata arshika wa anbiya'ika wa malaikatika wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, a'taqallahu rib'ahu minan nar, faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar, wa man qala thalathan a'taqallahu thalatha arba'ihi minan nar, wa man qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan, barang siapa yang ketika dia pagi atau ketika di sore hari dia mengucapkan Allahumma inni asbahtu, ini kalau pagi, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa anbiya'ika wa malaikatika wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Ini kalau pagi. Kalau sore dia mengatakan Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa anbiya'ika wa malaikatika wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Sampai sini. Kalau kita mengucapkan kalimat ini ketika pagi, ketika zikir pagi, dan juga ketika zikir petang, maka Allah akan membebaskan kita, membebaskan badan kita rubu'ahu minan nar, seperempatnya. Kalau kita mengucapkan kalimat ini satu kali. Faman qalaha marratain,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 2 kali ketika pagi dan petang, a'taqallahu nisfahu minan nar. Maka Allah akan membebaskan setengah dari tubuh kita dari neraka. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Kalau kita mengucapkannya 3 kali, maka Allah akan membebaskan tubuh kita ini sepertiganya dari neraka. Wa man qalaha arba'an a'taqallahu minan nar. Dan barang siapa yang mengucapkan 4 kali zikir ini, 4 kali diucapkan ketika pagi dan petang, a'taqallahu minan nar, akan dibebaskan seluruh tubuhnya dari neraka. Dan ini juga pentingnya kita mengucapkan zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang banyak sekali manfaat dan faedahnya. Zikir dan pagi petang membebaskan kita, menjaga kita dari api neraka dan dari segala mara bahaya, insyaallah ta'ala. Dan zikir ini yang kita ucapkan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa usdu hamata arsika wa anbiya'ika wa malaikata wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa ant wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ini juga disebut dengan Sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Yang paling kalau kita mentadaburi ayat ini atau zikir ini, kita akan semakin paham, semakin menambah keimanan kita dan semakin menambah kekhusyuan kita. Karena ini termasuk Sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Kalau kita ingin pendek, istighfar itu Astaghfirullahaladzim. Kalau ingin sedang, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau ingin panjang, inilah istighfar, Allahumma inni ushiduka wa usdu hamata arsika ila akhirih. Begitu juga pada hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda menerangkan tentang fadilah kalimat syahadat ini. Rasulullah SAW berkata, fa innas samawati sab'i wal ardina sab'i law wudi'at fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Fadilah keutamaan syahadat yang lain adalah kalau seandainya langit, 7 langit dan bumi beserta 7 lapisannya ditaruh di timbangan dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada langit dan bumi beserta 7 lapisannya. Menandakan bahwa saking pentingnya, saking agungnya kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat alla ilaha illallah, saking pentingnya bahwa langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataupun kalau kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam, seakan-akan kita ini la syai', tidak ada apa-apanya. Makanya jangankan kita, kata Nabi SAW, langit dan bumi pun kalau ditimbang dengan la ilaha illallah tidak apa-apanya. Makanya kalimat ini kalimat yang sangat-sangat Nabi SAW junjung, dan kalimat ini, keyakinan syahadat la ilaha illallah ini adalah perintah yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya. Nabi alaihi wassalam pertama kali dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah.
meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, memerangi dari kesyirikan sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan umatnya kepada la ilaha illallah, barulah memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, baru dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, kalau mereka, kalau umat manusia sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menunaikan syariat-syariat Islam yang lain yang wajib, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji, yang rukun Islam ini, asamu minni dima'ahum, maka mereka sudah terlindungi, wa amwalahum, dan harta-harta mereka juga terlindungi, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya, kalau kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan syariat Islam, maka tidak ada alasan bagi orang lain, muslim lain, untuk mengambil harta kita, bahkan mencabut ataupun mengambil nyawa kita, kecuali dengan hadnya Allah, kecuali dengan hukum-hukum Allah, yaitu seperti kita kalau seandainya kita membunuh orang, maka juga harus dikisas, atau berzinah muhsan, maka kita harus dirajam sampai mati. Selama kita tidak melakukan larangan had-had Islam, selama kita menunaikan syariat Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka kita terjaga dan terlindungi dengan hukum Islam, kecuali kalau kita sudah melanggar hukum-hukum tersebut, yang dimana hukumannya yaitu al-qatl, ya, dikisas atau dirajam, ataupun hal yang lain yang membuat nyawa kita layang, ya. Dan Nabi SAW juga selalu menyerukan dan memerintahkan para sahabatnya, jikalau mereka berdakwah kepada kaum ataupun berdakwah kepada orang lain, hendaknya diawali dengan mendakwahi kalimat syahadat. Dalam hadis lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW bersabda, innaka taqdamu ala qaumin ahlu kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, sesungguhnya kamu akan menjumpai orang-orang dari kalangan ahli kitab, maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan dalam berdakwah bagi mereka ini yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dakwah para nabi, para rasul, dan para sahabat yang mereka pertama kali kerjakan dalam berdakwah adalah menyerukan kepada kalimat syahadat.
Wa min syarti najati man talaffadha bi hadhihi syahadah ayakuna aliman bi ma'naha wa amilan bi muqtadaha dhahiran wa batinan. Pengucapan kalimat syahadat ini juga ada syaratnya. Bukan semerta-merta kita hanya mengucapkan syahadat saja. Karena kalau kita ta'rif al-iman, kalau kita kaji pengertian iman, iman itu adalah al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalu bil jawarih. Iman ini pertama qaulul bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan syahadat, mengucapkan dulu. Wa tasdiqul qalb, dan mempercayai, harus percaya di dalam hatinya, harus mempercayai bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya sekedar di mulut saja. Wa amalun bil jawarih, kemudian beramal dengan jawarihnya, dengan raganya, salat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Makanya syarat pertama, syarat yang harus terpenuhi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat bukan hanya melafalkan di mulut saja, tapi dia juga harus meyakini dan mengetahui makna dari kalimat syahadat ini secara zahir dan secara batinnya, bahwa benar-benar Allah itu adalah Tuhan kita. Kita wajib menyembahnya, hanya Dia yang kita sembah. Dan juga kita meyakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang dimana kita diperintahkan untuk mengikutinya dan tidak boleh melanggar perintahnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam dari kalimat al-ilm, mengetahui. Kita berarti harus benar-benar mengetahui. Syarat pertama harus mengetahui, yakin, bukan cuma dilafadzkan saja. Dan juga barulah ketika kita sudah melafalkan kalimat ini, meyakininya dalam hati kita, kemudian beramalnya dengan raga kita, fayajibul qaf' an man aqarra bi syahadataini zahiran minal musyrikin wa yahkunu bidzalika damahu. Kalau kita sudah meyakini, sudah melafalkan kalimat syahadat ini, barulah kita tidak boleh untuk mendolimi orang tersebut. Tidak boleh mendolimi orang tersebut, kecuali ketika dia melakukan pelanggaran, yang dimana pelanggaran ini bisa mengeluarkan dia dari kalimat syahadat tersebut, walaupun dia sudah melafalkan kalimat ini. Seperti orang yang mengingkari salat, ataupun mengingkari zakat, ataupun puasa, ataupun salah satu dari rukun Islam ataupun rukun iman. Jika ada orang yang mengingkari salah satu rukun ini, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak terbebas dari dam, dan juga tidak terbebas dari aibnya, dari kehormatannya, tidak terbebas, darahnya tidak bisa dibebaskan, tidak bisa dijaga. Kenapa? Walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, sesungguhnya dia itu bukan seorang muslim. Karena tadi syarat dari kalimat syahadat adalah selain mengucapkannya, harus meyakini dan harus beramal dengan raganya. Kalau dia tidak yakin bahwa sholat itu adalah wajib, ataupun dia tidak mengamalkan sholat, tidak mau sholat, maka kalimat syahadat tidak bermanfaat baginya.
dan dia tidak terjaga. Artinya boleh bagi seorang qadhi untuk menghakiminya. Kalau dia sudah dihakimi, sudah diputuskan bahwa dia ini keluar dari Islam walaupun dia mengucapkan syahadat, maka wajib dibunuh. Dan inilah pentingnya kalimat syahadat. Wajib kita menjaga kalimat ini sampai hayat kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.